Oke, selamat datang di video saya kembali ya teman-teman. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Setelah kemarin berminggu-minggu kita nggak bikin video baru, hari ini saya menyempatkan diri untuk buatkan video terbaru buat kalian. Dan pada pertemuan kita kali ini atau di video saya kali ini, saya akan uh, melakukan analisa atau memberikan analisa kepada kalian tentang outlook dari US dollar Japanese yen. Dan kenapa saya ingin menerangkan kepada kalian fokus di USD Japanese yen? Karena ada alasan-alasan yang kuat atau alasan-alasan tertentu saya membuat video ini, dan mungkin saja ini bisa menjadi patokan teman-teman dalam menentukan trade atau posisi yang akan teman-teman ambil beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, bahkan tahun ya teman-teman. Kenapa saya menjelaskan ini bisa menjadi acuan kalian untuk mungkin diwaspadai untuk beberapa bulan ataupun tahun ke depan, karena saya melakukan riset ini di time frame yang cukup besar, yaitu di weekly, daily, dan 4 jam ya teman-teman. Oke, jadi kenapa saya ingin fokus ke US dollar Japanese yen? Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa kita lihat sendiri atau kita mendengar akhir-akhir ini bahwa US dollar atau Trump ingin memangkas suku bunga mereka. Dan keinginan Trump ini mungkin belum direalisasikan oleh The Fed atau Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan mereka. Dan mungkin saja di beberapa bulan ke depan kebijakan itu akan segera dilaksanakan jika saja tidak ada halangan atau konflik geopolitik ataupun yang lainnya. Mungkin rencana Trump itu akan segera terjadi, karena kita tahu sendiri dari background Trump adalah seorang pebisnis di mana ia menginginkan bahwa ekspor dari Amerika ke negara-negara lain itu bisa meningkat. Tentunya dengan mendorong ekspor, maka perekonomian di Amerika akan berjalan lebih atau berkembang ya teman-teman, atau lebih maju pesat daripada sebelumnya. Jadi kenapa saya pikir dengan menurunkan suku bunga, maka Amerika akan dengan mudah untuk mengekspor barang-barang mereka ataupun komoditi mereka, terutama di teknologi ataupun di mesin ya teman-teman. Oke, jadi kenapa alasan itulah saya pikir kedepannya, karena background Trump adalah pengusaha, jadi Amerika ingin mengembangkan atau menggenjot perekonomian dari sisi industri ya teman-teman. Dengan cara itulah mungkin Amerika perekonomiannya akan lebih stabil dan lebih berkembang. Dan di sisi lain kita lihat Jepang saat ini, di mana Perdana Menteri mereka Ishiba mengisyaratkan bahwa mereka ingin menguatkan mata uang mereka. Jadi apa yang akan dilakukan ke depan oleh Jepang jika ingin menguatkan mata uang mereka, yaitu tentunya adalah menaikkan suku bunga berbanding terbalik dengan Amerika. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ke depannya apa yang terjadi kita mungkin bisa prediksi dari segi fundamental ya teman-teman. Jadi Amerika ingin menurunkan suku bunga mereka agar US dollar tidak terlalu tinggi nilainya, sedangkan Jepang ingin menaikkan nilai mata uang mereka dengan cara
Salah satunya adalah menaikkan suku bunga mereka. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa US dollar kemungkinan berbanding terbalik dengan Japanese yen. Dari situ kita bisa melihat bahwa kemungkinan saja US dollar akan tertekan oleh Japanese yen, dan itu didukung mungkin beberapa minggu kemarin Trump dan Ishiba sempat bertemu dan membahas ekonomi kedepannya untuk negara mereka. Jadi kemungkinan saja itu menjadi salah satu topik perbincangan yang mungkin kedepannya akan menentukan di mana posisi US dollar dan Japanese yen di beberapa tahun ataupun bulan ke depan. Oke, jadi tidak hanya dengan fundamental, saya akan memberikan kepada kalian tentang analisa mendalam lewat chart ataupun outlook yang bisa teman-teman lihat ya. Oke, jadi berkaca dari tadi apa yang sudah saya jelaskan, bahwa Trump sebenarnya adalah presiden yang backgroundnya adalah pengusaha, dan Ishiba menginginkan untuk Jepang di waktu dekat ini untuk mata uangnya bisa naik. Jadi kita lihat di historical saat Trump menjabat di tahun 2017, yaitu tepatnya di 20 Januari 2017 sampai di Januari 2021 ya. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyediakan atau menandai di mana pada waktu itu saat Trump terpilih, yaitu di 20 Januari 2017, dan ini adalah akhir di mana Trump selesai menjabat di tahun 2021, tepatnya di 20 Januari. Kita lihat bagaimana historical US dollar terhadap Japanese yen pada saat Trump menjabat untuk pertama kalinya di sini, di mana waktu itu US dollar sempat menguat di era Barack Obama, dan di sini pada saat Trump mulai menjabat, kita bisa melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil Trump waktu itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang dulu pernah ataupun mengikuti berita-berita tentang ekonomi, khususnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Donald Trump, kalian pasti banyak mendengar bahwa Amerika banyak mengalami yang namanya perang dagang dengan negara-negara lain, di mana negara lain waktu itu, khususnya Cina, di mana mereka adalah pengekspor terbesar di dunia ya, di mana Amerika dan Cina adalah pengekspor terbesar. Dan Trump menerapkan yang namanya pajak, di mana negara-negara seperti Cina, India, termasuk Indonesia juga, di mana waktu itu jika ingin memasok barang-barang mereka ke Amerika, Amerika mengenakan tarif pajak yang cukup tinggi pada saat dilantiknya Donald Trump atau pada saat Donald Trump menjabat menjadi presiden Amerika waktu itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa Amerika selalu yang namanya menurunkan interest rate mereka atau suku bunga mereka untuk mendorong barang-barang Amerika agar bisa expand ke luar. Jadi banyak negara lain yang impor dari Amerika dengan cara menurunkan suku bunga mereka atau menurunkan mata uang mereka agar tidak terlalu tinggi untuk negara-negara lain mengekspor dengan US dollar. Dan dari situlah Japanese yen waktu itu, kita lihat dari historical, di tepatnya di 20 Januari 2017 pada saat Trump mulai menjabat, kita bisa melihat dampaknya mulai waktu itu, di mana US dollar mengalami penurunan terhadap
Japanese yen ya teman-teman. Karena kebijakan-kebijakan Trump yang diambil demi mendorong perekonomian mereka agar bisa expand ke negara-negara lain lebih tinggi. Nah, dari situ kita bisa melihat dari historical bahwa US dollar tidak pernah yang namanya mengalami kenaikan melebihi uh, harga ataupun ya benar harga di mana 1 US dollar bernilai 114 yen ataupun Japanese yen ya teman-teman. Dari waktu Trump mulai menjabat sampai Trump berhenti menjabat, 1 dolar nilainya tidak pernah tembus di harga 114 yen. Kalian bisa lihat bahwa dari periode-periode sebelumnya harga ataupun nilai US dollar terhadap Japanese yen selalu mengalami yang namanya kenaikan. Sedangkan pada saat terpilihnya Donald Trump saat menjabat, Japanese yen terlalu kuat ataupun memang itu dibuat oleh Donald Trump agar ekspor dari negara-negara lain tetap tinggi. Sorry, iya benar, ekspor Amerika terhadap negara-negara lain tetap tinggi dengan cara interest rate mereka dijaga agar tetap rendah. Sedangkan negara lain ingin mata uangnya tetap tinggi agar bisa impor oleh Amerika ya teman-teman. Di sini Amerika pada waktu itu hanya menekankan kepada pajak agar untuk menjaga nilai dolar tetap stabil. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin Amerika sebelumnya di mana dia sering menaikkan interest rate mereka untuk menaikkan nilai dolar di mata uang lain. Oke, jadi begitu mungkin gambarannya sudah teman-teman tangkap di mana ini adalah periode 4 tahun Trump menjabat, US dollar tidak pernah tembus di 114 yen per dolarnya. Oke, jadi apa yang bisa kita lihat dari sini? Kemungkinan saja jika sejarah berulang dan baru saja kemarin 20 Januari kita lihat juga Trump inauguration atau peresmian Trump sebagai Presiden Amerika pada 20 Januari kemarin, kita mulai melihat bahwa US dollar terhadap Japanese yen mulai mengalami yang namanya penurunan setelah sebelumnya pada periode kepemimpinan Joe Biden, US dollar itu selalu mengalami yang namanya kenaikan yang sangat fluktuatif ya teman-teman. Ya kemungkinan saja jika sejarah terulang, maka di sini 20 Januari mungkin jika saja tidak terjadi ketegangan geopolitik di Asia ataupun di Eropa, kemungkinan saja ini akan kembali terjadi perang dagang oleh negara-negara besar dan kemungkinan saja US dollar terhadap Japanese yen tidak akan pernah tembus di level 156 per dolarnya. Nah, jadi itu mungkin kemungkinan yang akan terjadi jika kita menengok sejarah pada saat kepemimpinan Trump. Dan semoga saja ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan apa yang akan teman-teman ambil ke depannya. Mungkin ini bisa menjadi gambaran saja buat teman-teman. Mungkin 4 tahun ke depan jika kalian trading di pair US dollar Japanese yen, kalian bisa mengingat-ingat ini sebagai patokan kalian sebelum mengambil keputusan. Dan ini adalah analisa saya pribadi, tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli. Semua keputusan ada di tangan kalian. Investasi sekali lagi adalah aktivitas yang sangat beresiko. Jika kalian tidak mengerti atau kalian tidak bisa mengatur resiko ataupun mengetahui instrumen apa yang kalian
investasikan di sini. Jadi kalian lakukan riset sendiri, jangan pernah berpatok pada satu research, mau itu riset orang lain ataupun bahkan saya, kalian harus melakukan riset kalian sendiri. Dan ini hanyalah gambaran analisa saya. Mungkin saja bisa terjadi US dollar menguat, kita tidak pernah tahu, tapi menurut saya selama harga US dollar tidak menembus resistennya di 156 sekian, maka menurut saya histori kemungkinan masih akan berulang. Jadi begitu untuk US dollar Japanese yen dianalisa harian, mingguan, bahkan tahunan, 4 tahun ke depan. Menurut saya ini yang akan terjadi, skenario yang akan terjadi. Semua kembali ke teman-teman, kalian bisa menentukan pilihan kalian sendiri. Begitu, mungkin singkat saja seperti itu. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun mengenai hal-hal lain, forex, kripto, ataupun yang lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.